Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Armadani Nur Alfian, NIM 220511204035, kelas TIA Angkatan 2022, yang akan menyelesaikan tugas kedua, yaitu membuat PPT dan menjelaskan PPT tersebut, yaitu model infrastruktur jaringan. Pembahasan yang akan kita bahas ada 6, di antaranya yang pertama, infrastruktur jaringan komputer. Yang kedua, teknologi jaringan komputer. Yang ketiga, klasifikasi. Keempat, komponen infrastruktur jaringan komputer. Yang kelima, pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang keenam, data center. Yang pertama, infrastruktur jaringan komputer. Infrastruktur jaringan komputer merujuk pada rangkaian perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol yang digunakan untuk menghubungkan dan mengelola komunikasi antara berbagai perangkat komputer dalam suatu jaringan. Infrastruktur ini memungkinkan pengiriman data, suara, video, dan sumber daya lainnya antara perangkat yang terhubung. Pemanfaatan teknologi jaringan komputer yang merupakan sekumpulan komponen-komponen fisik dan logik yang mampu memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Infrastruktur jaringan komputer sangatlah penting dalam mendukung konektivitas dan komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Tanpa infrastruktur yang baik, pengiriman data dan sumber daya antara perangkat akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, infrastruktur jaringan komputer harus dirancang, diimplementasikan, dan dikelola dengan baik untuk memastikan kinerja yang optimal dan keamanan yang tinggi dalam jaringan komputer. Oke, yang kedua, teknologi jaringan komputer. Pada dasarnya, jaringan komputer merupakan suatu teknik penyebarluasan informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk berkomunikasi yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer, himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomo, autonomos, otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Oke, lanjut. Yang ketiga, klasifikasi. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network, jaringan yang menghubungkan perangkat elektronik dalam area terdekat penggunanya. Salah satunya contoh PAN yang paling umum di dunia nyata adalah koneksi antara lubang suara Bluetooth dan ponsel cerdas. LAN, Local Area Network, jaringan jaringan komputer yang saling terhubung ke suatu komputer server dengan menggunakan topologi tertentu. Biasanya digunakan dalam kawasan suatu gedung atau kawasan yang jaraknya tidak lebih dari 1 kilometer. MAN, Metropolitan Area Network, jaringan komputer yang saling terkoneksi dalam suatu kawasan ke kota yang jaraknya bisa lebih dari 1 kilometer. Pilihan untuk membangun jaringan komputer antar kota dalam suatu kota. Yang terakhir, WAN, Wide Area Network, jaringan komputer yang menghubungkan banyak LAN ke dalam suatu jaringan terpadu antara satu jaringan dengan jaringan lain dapat berjarak ribuan kilometer atau terpisah letak geografi dengan menggunakan metode komunikasi tertentu. Oke, komponen infrastruktur jaringan komputer. Infrastruktur jaringan komputer terdiri dari beberapa komponen, utama diantaranya ada 5. Termasuk yang pertama ini ada perangkat keras. Ini mencakup perangkat fisik seperti komputer, server, router, switch, modem, kabel, dan perangkat jaringan lainnya. Perangkat keras ini digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan.
Yang kedua ada perangkat lunak. Ini meliputi sistem operasi jaringan, protokol jaringan, aplikasi jaringan, dan perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol jaringan. Perangkat lunak ini memungkinkan penggunaan efisien dari perangkat keras dan memastikan keamanan serta keandalan jaringan. Protokol. Protokol ini adalah aturan dan prosedur yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Protokol ini mencakup standar untuk mengiriman data, pengalamatan IP, routing, pengendalian kesalahan, dan banyak lagi. Protokol yang umum digunakan dalam infrastruktur jaringan komputer termasuk TCP atau IP, yaitu kepanjangannya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, Internet dan WiFi. Yang keempat ada topologi jaringan. Topologi jaringan merujuk pada susunan fisik atau logis dari perangkat dalam jaringan. Beberapa topologi jaringan yang umum digunakan termasuk topologi bintang, bus, chain, mesh, dan hybrid. Topologi ini memengaruhi bagaimana data dikirimkan dan diterima antara perangkat dalam jaringan. Yang kelima, keamanan jaringan. Infrastruktur jaringan komputer juga harus melibatkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman seperti serangan malware, hacking, dan akses data tidak sah. Ini melibatkan penggunaan firewall, enkripsi data, pengaturan izin akses, dan kebijakan keamanan lainnya. Oke, kita akan membahas jenis topologi yang diantaranya ada bus topologi, ring topologi, star topologi, ada intended star topologi, hierarchical topologi, mesh topologi. Namun yang akan kita bahas ada empat, yaitu ada yang bus, ring, star, sama mesh. Oke, dari topologi bus dulu, kelebihan topologi bus diantaranya biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasi. Kekurangan topologi bus, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Proses sending, mengirim, dan reception menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi sangat sangat cadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua ada topologi star. Kelebihan topologi star, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak memengaruhi komputer yang lain. Yang kedua bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Yang keempat, ada kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Ini ada kekurangan dari topologi star. Di antaranya ada ketiga tersebut bisa dibaca, bisa dilihat. Oke, lanjut. Topologi ring. Kelebihan topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan. Ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Adapun kekurangan topologi topologi ring, kebablasan. Nah, ada kinerja komunikasi dan topologi ini dinilai dari jumlah banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision, tabrakan data, yaitu topologi mesh. Kelebihan topologi mesh, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar. Ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Oke, ada kekurangan juga topologi mesh. Membutuhkan banyak kabel, instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, memakan biaya instalasi yang sangat mahal. Oke, lanjut pembagian jaringan penggunaan kabel. Ada dua jaringan berkabel, bisa dibilang network. Yang kedua ada jaringan nirkabel, wireless network. Oke, kita
ke wired network dulu merupakan media transmisi menggunakan kabel. Media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan dan banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Oleh karena itu, wired network kurang efisien. Akan tetapi media transmisi ini memiliki kemampuan transfer data yang cepat dan biasanya digunakan dalam area lokal, misalnya dalam satu gedung atau antar gedung. Kabel yang sering digunakan sebagai media transmisi antara lain adalah wasted pair, coaxial, fiber optic, dan sebagainya. Oke, lanjut ke jaringan nirkabel. Berbeda dengan WAN network, media transmisi yang satu ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai komunikasi datanya. Wireless network dan media transmisi tanpa kabel ini memiliki keunggulan. Salah satunya yaitu dapat diakses oleh pengguna dimanapun berada. Namun kemampuan transfer datanya lebih kecil dibandingkan dengan jaringan kabel. Jika sumber data dan menerima data memiliki jarak yang jauh atau bedanya sulit, maka bisa digunakan media transmisi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan lewat udara terbuka berupa gelombang mikro dan gelombang radio. Oke, lanjut. Yang terakhir ini ada data center. Definisinya ialah merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan beberapa kumpulan server atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data, storage, storage yang dikondisikan dengan pengaturan satu daya, pengatur udara, penjaga bahaya kebakaran, dan biasanya dilengkapi pula dengan sistem pengamanan fisik. Adapun syarat utamanya, lokasi aman, memenuhi syarat sipil pembangunan, geologi, vulkanologi, topografi, terproteksi dengan sistem cadangan untuk sistem jatuh daya, mengatur udara atau lingkungan komunikasi data. Yang ketiga, menerapkan tata kelola standar data center meliputi ada standar prosedur operasi, perawatan, standar dan rencana pemulihan dan mitigasi bencana, standar jaminan kelangsungan bisnis. Adapun kriteria perancangannya, adapun itu ada availability, mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus. Yang kedua ada scalability dan flexibility. Data center harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat. Yang terakhir ada security, seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non fisik. Oke, itu saja. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.